Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di malam yang indah ini, tengah malam, sebelum kita lanjutkan kajian di uripi Allah, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, marilah kita kemahkan di dalam jiwa, hati, roh dan kehidupan ini, yaitu kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kali ini kami beri judul Nyah. Maksudnya nyah itu bagaimana? Jadi perjalanan seluruh manusia dan setiap manusia pasti mengakui di dalam hatinya, baik agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, dan bahkan seluruh manusia percaya dan yakin di dalam hatinya bahwa dirinya ini ciptaan Tuhan. Yakni aku datang darinya dan pergi pulang kepadanya. Pasti di dalam tiap-tiap diri manusia percaya dan yakin datang dari Sang Maha Pencipta, pulang pun kepada Sang Maha Pencipta. Datang darinya, pulang kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang yang kita bahas domir atau nyah ini. Nyah darinya, pulang kepadanya. Nyah ini di dalam domir hati kita selama ini, nyah siapa? Nyah diri manusianya kah? Atau nyah Allah, atau nya Tuhan yang menciptakan diri manusia kita? Mayoritas bahkan seluruh manusia pasti di dalam hatinya berawal dari nya dan kembali pulang kepadanya. Nyanya di sini masih nyanya hawa nafsu manusianya. Contoh, ketika kita bangun tidur, maka
darinya kita menunjuk, kita menyangka bahwa yang bisa bangun tidur ini nyanya diri manusianya, datang dari manusianya, datang dari hawa nafsunya. Dan kembali pulangnya pun kepadanya diri manusianya. Dan kembalinya pun juga hawa nafsu manusianya sebagai pengaku yang bisa duduk ini. Jadi datangnya duduk ini dari manusianya berpulang kepada pengakuan manusianya yang bisa duduk. Jadi inilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya masih di dalam tatanan nyanya hawa nafsu, nyanya manusia. Karena yang merasa wujud, karena yang merasa nyata, karena yang merasa nampak, karena yang merasa hadir di dalam hati kita bukan Tuhan. Karena kita selama ini sudah mengaku-akui bahwa diri kita Tuhan tanpa kita sadari. Buktinya Tuhan tak ada di hati kita. Buktinya Tuhan gaib di hati kita. Buktinya Tuhan tak hudur. Tuhannya tak hadir di dalam segenap kehidupan ini selama ini. Yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang hadir selama ini hanyalah setan yang terkutuk yang merupakan sebagai hawa nafsu kita sendiri yang memegang kendali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyanya masih nyanya manusianya. Itu di dalam keadaan duduk saja. Kemudian di dalam berdirinya pasti nyanya darinya manusianya dan pulang kepadanya manusianya yang merasa bisa berdiri. Belum berjalannya, belum mandinya, belum bersucinya, belum sholatnya, belum ibadah-ibadahnya, belum ritual-ritual menurut agama-agama masing-masingnya. Semuanya nyanya diri dari manusianya dan pulang kepada manusianya, yakni manusianya seolah-olah bisa menciptakan itu semua. Jadi duduk diciptakan oleh manusia, berdiri diciptakan oleh manusia, berjalan diciptakan oleh manusianya di hatinya, mandinya ciptaan manusianya, berpakaiannya, sholatnya, ibadahnya, zikirannya, sholawatannya, tahajudnya, duhanya, ritual-ritual di dalam agama masing-masingnya. Semua masih dituhani oleh nyanya hawa nafsu kita sendiri selama ini. Nyadariku yang berkuasa, nyadariku yang menciptakan, dan pulang kembali kepadanya hawa nafsuku sendiri sebagai sang pencipta di dalam keadaan apapun, peristiwa-peristiwa yang kita adakan selama ini. Inilah bukti bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya, bahwa pulang, datang dan pulang yang manusia masih pulang kepada hawa nafsunya sendiri. Inilah bukti manusia masih berada di alam yang fana.
Jadi yang menciptakan yang fana dan yang mengaku-akui dan pulang semua keadaan-keadaan yang kita lakukan selama ini pun juga pulang kepadanya yang fana, diri manusianya. Berarti kita selama ini belum bertuhan kepada nyanya Sang Pencipta. Lalu bagaimana kita bisa meraih husnul khotimah? Lalu bagaimana kita bisa meraih bahwa seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, apa yang kita aktivitaskan di dalam ritual-ritual ibadah kita, seperti yang muslimin di dalam sholat dan ibadahnya, seperti yang orang Nasrani, Yahudi, Majusi dengan syariat-syariat agamanya masing-masing, bagaimana mungkin sampai kepadanya Tuhannya, sementara nya di dalam hati kita masih nya hawa nafsu diri kita sendiri selama ini. Jadi semua apa yang kita lakukan hancur lebur karena nya pulangnya kepada hawa nafsu yang rusak ini, yang mati ini, yang tak wujud ini, yang gaib ini, yang tak ada ini. Jadi semuanya ya sia-sia saja. Beribadah dan beramal tanpa Tuhan. Karena kita selama ini lebih mengutamakan. Karena selama ini kita sibuk mencari pembenaran apa yang kita peluk. Kita sibuk dengan ilmu-ilmunya. Kita sibuk dengan amal-amalnya. Tanpa kita mengetahui dari mana ilmu itu datang. Tanpa kita merasakan dari mana amal itu datang. Dan tanpa kita bisa merasakan kemana ilmu itu pulang. Dan kemana amal-amal ini kembali. Kita selama ini tak peduli itu. Yang penting aku punya ilmu. Yang penting aku bisa beramal. Karena menuju Tuhan diutus untuk beramal. Bagaimana mungkin amal dan ilmu kita sampai kepada nyanya Tuhan. Daripada sementara selama ini kita masih nyanya. Memakai nyanya hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah yang dikatakan manusia yang zalim kepada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan manusia yang ingkar kepadanya Tuhannya dan kembali kepadanya Tuhannya. Kenapa? Karena di dalam hati kita tak pernah hudur, tak pernah hadir Tuhan walaupun sebiji darah saja di dalam kehidupan kita selama ini. Tak akan pernah hadir nyanya Tuhan, tak akan pernah hadir akunya Tuhan, dan tak akan pernah hadir kembali kepada Tuhannya bila yang nyata, bila yang hidup, yang wujud di dalam hati kita, yang memegang kendali kerajaan di dalam hati kita ini masih diri manusia kita sendiri daripada Tuhan yang telah menciptakan diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapapun kita, apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, bila kita tak mengenal Tuhan yang menciptakan kita, berarti batallah seluruh agama-agama itu. Karena agama tujuan
dibentuknya agama oleh Tuhan yang menciptakan kita. Jadi agama-agama yang ada ini diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia. Manusia takkan pernah bisa menciptakan apa-apa. Jangankan menciptakan agama, jangankan menciptakan kitab-kitab suci, menciptakan duduknya saja tidak bisa, menciptakan berdirinya saja tidak bisa, menciptakan ibadah-ibadahnya saja tidak bisa, menciptakan ilmu-ilmunya saja tidak bisa. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan, sementara manusia sesungguhnya hanyalah sebagai rahasia Tuhan yang menciptakannya. Hanyalah sebagai wayang sang dalang. Jadi sang wayang tak bisa apa-apa. Lalu bagaimana kita dikatakan bertuhan, beragama, sementara di dalam hati kita tak ada Tuhan? Semua itu bertuhan dan beragamanya ala hawa nafsune dewe. Sehingga di dalam hati kita merasa cocok dan merasa benar dengan apa yang sudah kita peluk. Yang Islam merasa bangga dengan keislamannya. Yang Islam merasa benar dengan keislamannya di dalam hatinya. Ini hawa nafsu. Yang Nasrani pun merasa benar di dalam hatinya bahwa agamanya paling benar. Yang Yahudi, Majusi, Sabi'in dan yang lainnya merasa benar di dalam agama-agamanya masing-masing. Inilah bukti bahwa agama yang kita peluk selama ini masih bukan agama Tuhan, tapi agamanya hawa nafsu kita sendiri. Kita sengaja diblok-blok oleh setan. Kita memang dipisah-pisahkan, sengaja dipisah-pisahkan oleh setan yang terkutuk. Digolong-golongkan oleh setan yang terkutuk di dalam agama-agama kita masing-masing. Ada yang digolongkan oleh iblis dan setan di agama Islam. Ada yang digolong-golongkan oleh iblis dan setan di agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, dan sebagainya. Akan tetapi manusianya tidak menyadari. Kenapa? Karena manusianya tiada Tuhan di dalam hatinya, melainkan Tuhan dirinya sendiri. Membangga-banggakan dirinya sendiri, memulia-muliakan dirinya sendiri, maka takkan pernah bisa membanggakan, maka takkan pernah bisa memuliakan, maka takkan pernah bisa mengadakan, mewujudkan, mengakbarkan dan memuja-muji Tuhannya selagi di dalam hati manusianya belum ada Tuhan. Jadi yang dimuliakan, yang diakbarkan, yang dipuja-puji oleh manusia itu selama ini hakikatnya dirinya sendiri. Setan di dalam hawa nafsunya sendiri yang dimaha adakan, yang dimaha wujudkan, yang dimaha hidupkan, yang dimaha sucikan, yang dimaha akbarkan, yang dimaha puja-pujikan di hatinya. Yang hadir, yang wujud itulah yang kita puja-puji selama ini. Siapa? Diri kita sendiri di hati kita. Itulah tanda bukti, wahai sahabatku, bahwa kita semua termasuk diri saya sendiri selama ini takkan pernah bisa menyembah Tuhan. Takkan pernah bisa kembali kepada Tuhan. Takkan pernah bisa meyakini kita ini ciptaan Tuhan selagi Tuhannya gaib,
selagi Tuhannya tak ada, selagi Tuhannya Adam, selagi Tuhannya tak wujud, selagi Tuhannya mati, selagi Tuhannya tak hadir di hati kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini telah lepas jauh dari jalan Tuhan. Kita pura-pura saja tahu aku ciptaan Tuhan, aku dari Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Eto ewai, koyo ewai, dengan angen-angen hawa nafsunya selama ini. Padahal di dalam hati kita selama ini kita meyakini bahwa seluruh apa yang kita lakukan datangnya dari dirinya saya sendiri dan kembali kepadanya saya sendiri. Diakui apapun daya upaya yang ada di dalam hati kita selama ini. Marilah kita resapi kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita resapi kezaliman kita selama ini terhadap Tuhan yang telah menciptakan diri kita selama ini. Mohon ampunkanlah, kembalilah temui lagi Tuhanmu di hatimu lewat latihan-latihan mengheningkan cipta ini. Sebelum kita lanjutkan kembali, marilah kita menghening-heningkan diri kita di hati kita, menenggelamkan hawa nafsu kita di hati kita, menyelamkan tanpa nafas keakuan diri kita di hati kita di lautan hayatullah, di lautan uripe Allah. Datanglah kepada Tuhanmu, datanglah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu, yang membuat asal usulmu dan akan mengembalikanmu kepada Tuhanmu. Datangilah sebelum kita dikembalikan dengan paksa dan siksa di dalam azab yang pedih, di dalam hari pembalasan syakaratul maut. Maka dari itu marilah kita berlatih memalam-malamkan, menggelap-gelapkan diri kita sendiri di hati kita supaya Allah tidak adam lagi, supaya Tuhan tidak tiada lagi, supaya Tuhan nyata di dalam hati kita senyata seperti nyatanya diri kita sebelum kita mengenal Tuhan. Dengan ditandai sudah tak nyatanya diri kita, yang nyata hanya nyanya Sang Pencipta. Mengheningkan cipta, mulai. Silahkan berlatih, masuklah ke dalam dirimu 5 menit. Silahkan berusaha berperang. Sebelum kita dikembalikan paksa dan siksa di dalam azabnya, baiatul akbar syakaratul maut, mending kita kembalikan sendiri, mending kita sucikan sendiri diri kita di hati kita dengan upaya-upaya menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita di dalam apapun aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, supaya bergema innalillahi, dari Allah lah, dari Tuhanku lah yang duduk ini,
wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Tuhankulah yang mendudukkanku ini. Agarnya di dalam hati bukannya hawa nafsu lagi, akan tetapi nyatanya Sang Pencipta diri manusia kita, ketika kita sudah menyaksikan kematian kita sendiri, maka bangkitlah dari kubur yang selama ini kita pendam, Allah yang selama ini kita kubur di dalam hati kita. Silahkan menyelam di dalam samudra uripe Allah. Carilah uripe Allah. Carilah permata yang hilang sejak bayi dahulu. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sahabat-sahabatku menemukan keganjilan-keganjilan di dalam setiap berlatih mengheningkan cipta, bisa diberitahukan atau saling berbagi di admin 082245647438. Insyaallah kami balas. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalbun mu'minin baitullah. Jadi meskipun saya mengucapkan bahasa Arab bagi saudara-saudaraku yang non-muslim secara agama badaniyah, artikan itu sebagai arti tiap-tiap diri manusiamu di hatimu. Jangan alergi dengan Arab. Jangan alergi dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu cuma pengantar saja agar kita semua umat manusia paham dengan bahasa-bahasa kita sendiri, memahami dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Karena Allah maha bahasa, hidup maha menguasai bahasa. Bila tak ada hidup, ya tak ada manusia. Bila tak ada manusia, ya tak ada bahasa-bahasa. Jadi sekali lagi, jangan alergi dengan Arab dan bahasa Arab. Itu cuma bahasa saja. Yang terpenting bagi saudara-saudaraku yang di luar Islam bisa menghayati dengan masing-masing hatinya. Yang terpenting kita bertuhan di hati kita. Yang terpenting kita menyatakan nyanya Tuhan di hati kita daripada menyatakan, mewujudkan, mengadakan, menghidupkan hawa nafsu kita sendiri. Itu yang termaha penting di dalam hati kita. Karena agama apapun, meskipun Islam sekalipun, bila tak paham ini, ya bukan hamba Tuhan. Apapun agamanya, bila tidak mengenal ini, ya dinamakan hamba syaitan. Saya lanjutkan kembali. Qalbun mu'minin baitullah. Artinya hati
hati setiap manusia yang bertuhan itu adalah rumah Tuhan. Maknanya kerajaan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bertempat di hati. Hati yang gambar love itu. Jadi Tuhan hidup itu di mana-mana, tidak kemana-mana. Apa buktinya? Bila Tuhan itu hanya bertempat di hati, maka Tuhan tak bisa kemana-mana dan tak bisa ada di mana-mana. Maksudnya Tuhan tak kemana-mana dan ada di mana-mana itu apa maksudnya? Dengan hidup inilah, dengan uripe Allah inilah, hati yang sudah menyadari bahwa hanya Tuhan yang ada, yang menyaksikan diri Tuhan dan yang menyaksikan apapun yang diciptakan Tuhan. Bukan manusianya yang bisa menyaksikan. Bila hidup masih diakui hidup manusianya, ya pasti Tuhannya tidak seperti apa-apa dan Tuhannya tidak seperti siapa-siapa dan Tuhannya tidak tahu apa-apa. Bila Tuhan di dalam hatinya masih manusia, jadi manusianya tak kenal Tuhan yang maha melihat. Manusianya ya tak kenal Tuhan yang maha mendengar. Apa buktinya? Kita masih minta-minta di dalam doa-doa kita. Seolah-olah Tuhan tuli. Seolah-olah Tuhan buta atas semua kebutuhan hawa nafsu ini. Maka dari itu, bagi manusia yang belum bertuhan di dalam hatinya, ya pasti banyak permintaannya. Demi apa? Demi pemuas hawa nafsunya. Padahal yang diminta menghadapnya bukan menghadap kepada Tuhan, tapi menghadap kepada setan di dalam doa-doanya. Kenapa? Yang nyata, yang wujud, yang nampak, yang jelas, yang hadir di dalam hati kita hanyalah tujuan doa-doa kita yang ada. Tujuan doa-doa kita yang hadir. Seumpama kita ingin suksesnya di dalam perusahaan kita, yang ada di dalam hati kita gambar-gambar atau penampakan kesuksesan kita daripada Tuhan yang telah menciptakan itu semua. Ketika kita menginginkan sebuah rumah yang nyata, yang hadir, yang wujud di dalam hati kita, bukan Tuhan tapi rumahnya. Inilah bukti bahwa kita selama ini bertuhankan, berdoa kepada iblis demi pemuasnya iblis dan setan di dalam hawa nafsu kita selama ini. Coba bedakan dengan orang-orang yang sudah bertuhan di dalam hatinya. Bagi orang-orang yang sudah hadir Tuhannya, yang sudah wujud Tuhannya, yang sudah nyata Tuhannya di hatinya, bagaimana mungkin manusianya bisa berdoa? Wong melempar saja tidak bisa, apalagi berdoa. Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Melempar saja, bergerak saja tidak bisa, apalagi berdoa. Inilah perbedaan bagi hamba-hamba yang sudah mengenal Tuhan dengan hamba-hamba yang belum mengenal Tuhan, yakni masih mentuhankan iblis dan setan, hawa nafsunya sendiri di hatinya. Apapun agama Anda, bagi manusia yang sudah tak ada diri manusianya, yang ada hanya diri Tuhannya, maka al-ikhlas, maka Tuhan rela
ridho kepada hambanya, bila Allah rela ridho atas kembalinya hambanya kepada Tuhannya, maka semua akan dicukupi oleh Tuhannya. Semuanya akan dipelihara oleh Tuhannya. Semuanya akan dijaga oleh Tuhannya. Semuanya akan dikasih dan sayangi oleh Tuhannya. Terus apalagi yang kita minta? Bila Allah sudah menyediakan surga bagi kita di hati kita dengan kuasa-kuasanya. Bagi hamba yang masih belum bertuhan di dalam hatinya, melainkan mentuhankan hawa nafsu, iblis dan setannya, ia selalu berada di dalam anar, api-api neraka, api-api kekurangan-kekurangan, merasa kurang dan kurang, merasa tersiksa di dalam kehidupan ini bila tak sampai apa yang diinginkan di hatinya. Sebuah kesuksesan dan keberhasilan duniawi, baik itu ilmu, baik itu amal, baik itu harta, tahta dan wanita dan sebagainya. Manusia takkan pernah puas. Itulah tanda bukti manusia terbakar di dalam nerakanya sendiri. Mulutnya lidahnya dipotong-potong sendiri, setiap ucapannya dipotong, setiap apa yang diucapkan dipotong, maknanya selalu berbohong, kadzib, dusta. Kenapa? Karena tak bertuhan. Makan minumnya itu pun juga kotor, darah dan nanah. Kenapa? Karena tanpa Tuhan ia makan. Tanpa zatullah ia makan. Ia makan dengan hawa nafsunya bersama iblis dan setan. Itulah makanan-makanan ahli neraka berupa darah dan nanah. Maknanya makanan kotor sifatnya di sisi Tuhannya. Meskipun kelihatannya nasi, lauknya enak, tapi di sisi Allah kotor, najis. Karena terputus dari Tuhannya apapun yang diperankannya. Itulah tanda neraka yang berbahan bakarkan badan-badan manusianya dan hati yang keras melebihi kerasnya batu karena di dalam hatinya masih qalbun kafirin baitun nas. Qalbun kafirin baitus syaitan. Karena hati orang kafir itu masih disinggasanai oleh iblis dan setan, maka ia akan selalu kafir, ia akan selalu syirik, ia akan selalu mensekutukan Tuhan dengan dirinya sendiri di hatinya. Jadi para sahabatku bisa menilai sendiri masing-masing diri kita. Jadi jangan menilai kita, menilai orang lain. Jangan menilai hanya sebatas agama-agama lambang saja. Nama-nama agama saja. Jangan menilai itu. Nilailah dirimu sendiri agar kita selamat. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Wa ahlikum naro, maka seluruh manusia akan selamat darimu. Bila kita sudah selamat sampai kepada Allah, maka kemanapun kau arahkan pandanganmu, kau arahkan pendengaranmu, kau arahkan perasaanmu, maka disitulah aku, kata Tuhan. Aku, kata Allah, yakni nyanya kembali kepada Tuhannya, berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Inilah makna dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inilah makna bagi manusia-manusia yang sudah memahami, yang sudah rela ridho kembali kepada Tuhannya. Setelah ia tahu darinya Tuhannya ia tercipta,
darinya Tuhannya ia terwujud, darinya Tuhannya ia hidup, darinya Tuhannya ia bisa beraktivitas, maka seluruhnya kembali kepadanya Tuhannya. Maka sucilah semuanya. Kenapa? Karena di dalam hati kita sudah menjadi qalbun mukminin baitullah, bahwa hati sudah dikuasai, hati sudah dirajai oleh Yang Maha Suci, maka sucilah semua apa yang dilakukan oleh manusianya kembali ke akhirat, yakni ke alam baka, ke alam kelanggengan. Jadi duduknya langgeng, tidak rusak lagi. Jadi berdirinya langgeng, tidak rusak lagi. Jadi berjalannya badannya langgeng, tidak rusak lagi. Jadi sholatnya langgeng, ibadahnya langgeng, ritualnya langgeng, apa yang diupayakannya semuanya langgeng karena dirajai oleh Yang Maha Suci. Itulah tanaman dunia yang bisa dinikmati di akhirat. Ketika manusianya rela ridho mati demi kehidupan Tuhannya di hatinya, manusianya rela mati demi kewujudan Tuhannya di hatinya, manusia rela mati, ridho untuk mati demi uripe Allah, menyerahkan urip-urip yang diakui manusianya dikembalikan kepada uripe Allah, dikembalikan kepada nyanya Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun judulnya Nya, tapi penjabarannya sangat amat luas sekali. Anda bisa menjabarkan sendiri di masing-masing hati Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, karena di sini kita sama-sama belajar, saya pun juga belajar, Anda pun juga belajar, kita sama-sama sebagai sahabat berjalan bersama-sama bergandengan tangan menuju jalan fisabilillah, menuju pulang dengan selamat, dengan rela dan ridho, maka Tuhan pun akan rela dan ridho menyambut kita di sisinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, maka marilah kita kembangkan bersama sholawat dhalimin taf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azbili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi paparan-paparan di uripe Allah ini hanya untuk orang-orang yang masih kafir di dalam hatinya, hanyalah untuk orang-orang yang masih ingkar kepada keberadaan Tuhannya. Bagi orang-orang yang masih mensekutukan Tuhan dengan dirinya di hatinya, itulah orang-orang yang kafir, itulah orang-orang yang zalim. Apapun agamamu, bila di dalam hatimu masih dirajai oleh iblis dan setan, maka semua paparan di uripe Allah ini untuk kita semua. Tak peduli meskipun saya sendiri,
Bila di dalam hati ini masih Abdul Halimnya yang ada, yang nyata, ya paparan uripe Allah ini ya buatku juga. Bagi yang sudah memahami, ya tinggal aplikasinya saja. Sahabat-sahabat yang sudah berbaiat tinggal mengaplikasikannya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.